Arga pernah jatuh cinta mati-matian pada Maya. Namun, tanpa alasan jelas, Maya menghilang tanpa kabar dan meninggalkan luka dalam. Bertahun-tahun kemudian, Arga bangkit kembali berkat Sarah, wanita kaya baik hati yang rela menerima masa lalunya. Mereka menikah dan hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu goyah ketika Maya tiba-tiba kembali, membawa seorang anak kecil yang wajahnya mirip Arga. Fakta mengejutkan pun terkuak. Anak itu memang darah daging Arga. Arga terjebak di antara cinta masa lalu, tanggung jawab sebagai ayah, dan janji pernikahannya dengan Sarah. Rahasia, air mata, dan pengkhianatan perlahan terungkap, membuat ketiganya harus menghadapi pilihan pahit, mempertahankan rumah tangga atau merelakan cinta yang belum selesai. Hujan deras mengguyur malam itu. Arga duduk sendirian di halte kecil pinggir jalan, menatap kosong ke arah jalan raya yang sepi. Tangannya terus menggenggam ponsel yang layarnya sudah berkali-kali ia hidupkan, hanya untuk melihat satu nama yang tidak kunjung menghubunginya, Maya. Sudah 3 hari ia tidak bisa menghubungi gadis itu. Nomornya tidak aktif, pesan tak terkirim, rumahnya pun kosong ketika Arga datang. Semua seperti lenyap begitu saja. Padahal, baru seminggu sebelumnya Maya berjanji akan menemaninya selamanya. Arga mengusap wajahnya yang basah bukan hanya karena hujan, tapi juga karena air mata. "Kenapa, Maya? Kenapa pergi tanpa bilang apa-apa?" Gumamnya lirih. Maya adalah segalanya untuk Arga. Sejak kuliah, mereka menjalin hubungan meski keadaan ekonomi Arga pas-pasan. Maya menerima apa adanya, membuat Arga percaya bahwa cinta sejati tidak butuh harta. Tapi ternyata, keyakinan itu runtuh begitu saja. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Arga. Ia tidak bisa fokus bekerja, tidak bisa tidur, bahkan sering berhayal Maya akan tiba-tiba muncul di depan pintu kosnya. Teman-teman dekatnya menyarankan Arga melupakan, tapi bagi Arga itu mustahil. Bagaimana mungkin ia melupakan seseorang yang sudah ia rencanakan masa depannya? 3 bulan berlalu. Luka itu tidak juga sembuh. Pekerjaan Arga sebagai karyawan kontrak di sebuah toko elektronik terancam karena ia sering datang terlambat. Atasannya sudah memberi peringatan keras. Tapi Arga tidak peduli. Semua seperti kehilangan makna. Suatu malam, ia pulang kerja dengan wajah kusut. Di depan toko, ia melihat seorang wanita dengan pakaian formal rapi sedang berdiri menunggu sopir pribadinya. Wanita itu tampak kesal karena mobilnya lama datang. Arga hanya melirik sekilas, sebelum akhirnya berjalan menuju arah kos. Namun, takdir berkata lain. Saat ia melintas, tiba-tiba hujan turun deras. Wanita itu kebingungan karena tidak membawa payung. Arga yang kebetulan punya payung kecil spontan berhenti. "Mau numpang, Mbak?" tanyanya singkat. Wanita itu terkejut, lalu mengangguk. "Boleh, terima kasih." Mereka berjalan beriringan di bawah payung kecil itu. Jalan sempit membuat mereka harus berjalan cukup dekat. Dari dekat, Arga baru menyadari betapa anggun wanita ini. Rambut hitamnya tergerai, kulitnya putih bersih, dan wajahnya memancarkan aura percaya diri. "Aku Sarah," katanya memperkenalkan diri. "Arga," jawabnya singkat. Mereka hanya bercakap sebentar, lalu berpisah ketika mobil Sarah akhirnya datang. Arga tidak menyangka, pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Arga kembali bertemu Sarah di toko. Rupanya, Sarah adalah salah satu pelanggan tetap yang membeli kebutuhan kantor di sana. Tidak hanya itu, Sarah ternyata manajer di sebuah perusahaan besar yang lokasinya tidak jauh dari toko tempat Arga bekerja. Mereka mulai sering mengobrol. Sarah yang ramah membuat Arga merasa nyaman. Ia tidak pernah menanyakan soal masa lalu Arga, hanya sesekali memberi semangat ketika melihat wajah Arga yang murung. Suatu sore, Sarah tiba-tiba berkata, "Aku nggak tahu kamu kenapa selalu terlihat sedih, tapi aku percaya kamu orang baik. Jangan terus-terusan jatuh. Hidupmu masih panjang." Kata-kata sederhana itu menampar Arga. Ia sadar, selama ini ia hanya membiarkan dirinya tenggelam dalam kehilangan. Maya mungkin sudah benar-benar pergi,
Tapi hidupnya masih harus terus berjalan. Sejak saat itu, Arga perlahan berubah. Ia mulai rajin bekerja, berusaha memperbaiki hidup. Sarah yang tanpa sadar sering hadir di sekitarnya, menjadi sumber kekuatan baru. Meski begitu, bayangan Maya tidak sepenuhnya hilang. Ada malam-malam ketika Arga masih teringat wajahnya, senyumnya, dan janji-janji manisnya. Ia tidak tahu alasan Maya menghilang, dan itu yang paling menyakitkan. Ketidakjelasan itu membuat hatinya terus bertanya. Namun, setiap kali ia hampir terjebak dalam kenangan, Sarah selalu datang dengan cara yang tak terduga. Kadang hanya dengan sebuah pesan singkat. "Sudah makan belum?" Kadang dengan candaan ringan yang membuat Arga tersenyum lagi. Hingga pada akhirnya, Arga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya yang hancur perlahan terisi kembali. Meski masih ada luka, Sarah berhasil membuatnya percaya bahwa ia layak dicintai lagi. Waktu berjalan. 2 tahun setelah Maya menghilang, Arga sudah jauh lebih baik. Karirnya naik, hidupnya stabil, dan hubungannya dengan Sarah semakin dekat. Pada suatu malam makan malam bersama, Sarah menatap Arga dengan serius. "Arga, aku tahu kamu pernah terluka. Aku nggak akan paksa kamu lupa. Tapi, kalau aku ingin jadi bagian dari hidupmu, apa kamu akan izinkan?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam lama. Bayangan Maya sempat muncul, tapi kemudian ia menatap wajah Sarah. Wajah seorang wanita yang tidak pernah meninggalkannya, yang selalu ada di saat ia jatuh. "Aku nggak janji sempurna, tapi aku mau coba," jawab Arga akhirnya. Sarah tersenyum lega, dan malam itu menjadi titik awal hubungan baru mereka. Namun, di balik kebahagiaan yang perlahan ia bangun, hati Arga masih menyimpan satu ketakutan besar. Bagaimana jika suatu hari Maya kembali? Ia tidak tahu bahwa ketakutan itu kelak menjadi kenyataan, dengan cara yang lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidup Arga. Setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya ia berdiri di depan penghulu, mengenakan jas sederhana, dan mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Di sampingnya, Sarah terlihat anggun dengan kebaya putih modern. Senyum Sarah begitu tulus, seolah tak ada sedikit pun keraguan untuk menerima Arga sebagai suaminya. Pernikahan mereka digelar di sebuah hotel mewah milik keluarga Sarah di Jakarta. Semua keluarga besar Sarah hadir, mulai dari kerabat, rekan bisnis, hingga orang-orang penting yang ia kenal. Sementara dari pihak Arga, hanya ada keluarganya yang sederhana, ayah, ibu, serta adik perempuannya yang masih kuliah. Meski perbedaan itu terasa jelas, Sarah sama sekali tidak mempermasalahkan. Justru ia memegang tangan Arga erat-erat, seakan ingin menunjukkan bahwa ia sudah mantap memilihnya. "Mulai sekarang, kita jalani semuanya sama-sama, ya?" bisik Sarah pelan setelah prosesi selesai. Arga menatapnya dan mengangguk. "Terima kasih sudah percaya sama aku." Beberapa minggu setelah pernikahan, Arga mulai pindah ke rumah besar milik Sarah. Rumah itu luas, dengan desain modern minimalis. Awalnya Arga canggung, apalagi dengan kehadiran asisten rumah tangga dan sopir yang selalu siap melayani. Tapi Sarah menenangkan. "Anggap aja rumah sendiri. Jangan sungkan," kata Sarah sambil tersenyum. Hari-hari awal pernikahan terasa seperti adaptasi panjang. Arga yang terbiasa hidup sederhana, kini harus menyesuaikan diri dengan standar hidup Sarah yang serba berkecukupan. Meski begitu, Sarah tidak pernah menuntut Arga menjadi orang lain. Ia justru sering mengajak Arga makan di warteg dekat kantor, sekadar bernostalgia dengan kehidupan sederhana. "Biar kamu gak kaget terus sama gaya hidupku," ujar Sarah sambil tertawa kecil. Arga merasa nyaman. Lambat laun, ia belajar mencintai Sarah dengan caranya sendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada hal yang terus menghantui Arga, bayangan Maya. Setiap kali ia melihat anak kecil di jalan, ia teringat bahwa seharusnya di usianya sekarang, ia sudah bisa membangun keluarga dengan Maya. Malam-malam tertentu, ia masih memandangi foto lama Maya yang tanpa sengaja tersimpan di laptopnya. Sarah terkadang menyadari tatapan kosong Arga. "Kamu lagi kepikiran sesuatu?" tanyanya.
Arga buru-buru menggeleng. Enggak, cuma capek kerja. Sarah tidak mendesak. Ia tahu Arga masih menyimpan masa lalu, tapi ia memilih memberi waktu. Ia percaya, dengan ketulusan, luka itu akan sembuh. Suatu malam, mereka duduk di balkon rumah. Sarah menyiapkan teh hangat, sementara Arga diam memandangi langit. "Kamu bahagia nggak sama aku?" tanya Sarah tiba-tiba. Arga terdiam sebentar, lalu menjawab, "Bahagia. Aku cuma kadang masih ngerasa nggak pantas." "Kenapa nggak pantas? Kamu punya segalanya." "Sarah, aku cuma orang biasa." Sarah tersenyum tipis. "Aku nggak butuh kamu punya segalanya. Arga, aku cuma butuh kamu ada. Itu udah cukup." Kata-kata itu membuat hati Arga sedikit tenang. Untuk pertama kalinya sejak Maya pergi, ia merasa benar-benar dihargai apa adanya. Hari demi hari, kehidupan rumah tangga mereka berjalan normal. Ada saat-saat penuh tawa, ada juga perdebatan kecil yang wajar. Seperti ketika Arga lupa menjemput Sarah di kantor karena rapat mendadak, atau ketika Sarah marah karena Arga terlalu sibuk dengan pekerjaan. Namun, semua bisa mereka selesaikan dengan komunikasi. Sarah selalu berusaha terbuka, sementara Arga belajar untuk tidak menutup diri. "Kalau ada masalah, jangan dipendam," kata Sarah suatu kali. Arga mengangguk. "Iya, aku janji." Waktu berjalan cepat. Setahun setelah menikah, hubungan mereka semakin stabil. Orang tua Arga pun merasa lega melihat anaknya akhirnya punya kehidupan yang layak. Meski awalnya khawatir Arga akan minder, ternyata Sarah benar-benar bisa membawa kebahagiaan. Tapi, tetap saja ada hal yang belum sepenuhnya hilang. Rasa penasaran Arga tentang Maya. Suatu malam, ketika Sarah sudah tidur, Arga membuka laptopnya dan menatap folder foto lama. Di sana masih ada gambar-gambar dirinya bersama Maya, tersenyum bahagia. Tangannya bergetar, matanya basah. "Apa kamu masih hidup, Maya? Apa kamu bahagia?" gumamnya pelan. Arga buru-buru menutup laptop ketika Sarah bergerak dalam tidurnya. Ia tidak ingin istrinya tahu bahwa hatinya masih menyimpan luka lama. Di sisi lain, Sarah kadang merasa cemas. Ia tahu Arga menyayanginya, tapi ada sesuatu di dalam mata Arga yang belum pernah ia pahami. Sesuatu yang seolah membuat Arga tidak bisa sepenuhnya miliknya. Namun, Sarah menolak menyerah. Ia yakin dengan kesabaran, Arga akan benar-benar membuka seluruh hatinya. "Aku nggak akan biarin kamu terus hidup dalam bayangan masa lalu, Ga," bisiknya suatu malam sambil menatap suaminya yang tertidur. Pernikahan mereka tampak baik-baik saja di mata orang lain. Arga bekerja keras, Sarah tetap mendukung, keluarga mereka harmonis. Tapi di balik itu, ada ketegangan yang perlahan tumbuh, rahasia masa lalu yang belum selesai. Arga tidak tahu, suatu hari nanti, masa lalu yang ia coba kubur akan datang kembali. Tidak hanya membawa luka lama, tapi juga menghadirkan kenyataan pahit yang bisa meruntuhkan semua kebahagiaan yang ia bangun bersama Sarah. Dan saat hari itu tiba, Arga akan dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupnya. Siang itu, Arga baru saja keluar dari kantornya. Matahari terik menyengat, membuat kemeja putihnya terasa lengket di punggung. Ia berjalan menuju parkiran sambil menenteng tas kerja. Pikirannya masih penuh dengan laporan yang harus ia selesaikan malam ini. Namun, langkahnya terhenti ketika seseorang memanggil namanya. "Arga." Suara itu begitu familiar. Jantung Arga berdegup kencang. Ia menoleh, dan matanya langsung membelalak. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Wajah yang tidak banyak berubah meski tampak sedikit pucat. "Maya." Arga membeku. Dunia seakan berhenti berputar. "Maya?" Suaranya hampir tidak keluar. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk seorang anak kecil laki-laki, kira-kira berusia 5 tahun. Anak itu bersembunyi di balik tubuhnya, hanya sesekali melirik Arga dengan mata bulat yang begitu mirip dengannya saat kecil. Arga gemetar. "Ini, apa maksudnya?" Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk.
Air matanya jatuh membasahi pipi. Aku minta maaf, Ga. Mereka akhirnya duduk di sebuah kafe dekat kantor. Suasana canggung menyelimuti. Arga masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Di depannya, Maya duduk sambil menggenggam tangan kecil anak itu. Namanya Rafa, ucap Maya pelan. Anak kecil itu hanya mengangguk malu-malu. Arga menatapnya lama. Semakin ia perhatikan, semakin ia yakin anak itu punya darahnya. Wajah, sorot mata, bahkan cara duduknya mirip dirinya saat kecil. Kenapa kamu tiba-tiba muncul, Maya? Kenapa dulu pergi tanpa kabar? Suara Arga meninggi. Maya menahan tangis. Aku nggak punya pilihan, Ga. Waktu itu, keluargaku dipaksa menikahkan aku sama pria lain. Mereka punya hutang besar, dan aku jadi tumbalnya. Aku nggak sempat jelasin apa-apa ke kamu. Arga mengepalkan tangan. Dan kamu biarin aku nyariin kamu kayak orang gila? Kamu tahu gimana hancurnya aku waktu itu? Maya terisak. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga korban. Ga, pernikahan itu nggak bertahan lama. Aku ditinggal suami dengan anak dalam kandungan. Aku nggak punya siapa-siapa. Makanya aku pulang ke Indonesia. Bawa Rafa. Arga terdiam. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Dan kamu yakin, Rafa ini anakku? Tanyanya akhirnya. Maya mengangguk. Dia anak kita, Ga. Arga menatap anak itu lagi. Rafa sedang sibuk menggambar di kertas kecil yang dibawa Maya. Saat anak itu tersenyum, dada Arga bergetar. Senyumnya mirip sekali dengan dirinya waktu kecil. Beberapa jam kemudian, Arga pulang dengan pikiran kacau. Sarah sudah menunggunya di ruang makan dengan hidangan hangat di meja. Kamu telat lagi, ada rapat ya? Tanya Sarah sambil tersenyum. Arga hanya mengangguk. Iya, rapat panjang. Ia duduk, tapi selera makannya hilang. Wajah Rafa terus terbayang di kepalanya. Sarah memperhatikan perubahan raut wajah suaminya. Kamu kelihatan aneh. Ada masalah di kantor? Arga menggeleng. Enggak, cuma capek. Ia tidak berani bercerita. Bagaimana mungkin ia langsung mengatakan bahwa mantan kekasihnya kembali dengan membawa anak yang diduga darah dagingnya sendiri? Sarah pasti akan terpukul. Malam itu, Arga sulit tidur. Ia menatap langit-langit kamar, sementara Sarah tertidur di sampingnya. Pertanyaan-pertanyaan terus menghantam kepalanya. Apa yang harus ia lakukan? Apa ia harus mengakui Rafa sebagai anaknya? Bagaimana dengan pernikahannya bersama Sarah? Hari-hari berikutnya, Maya mulai sering menghubungi Arga. Mereka bertemu diam-diam beberapa kali untuk membicarakan masa lalu. Maya tidak menuntut harta, hanya ingin Arga mengakui Rafa sebagai ayahnya. Aku nggak minta kamu ninggalin istrimu, Ga. Aku cuma mau Rafa punya ayah. Dia selalu nanya kenapa teman-temannya punya ayah, sedangkan dia nggak. Maya terisak ketika mengatakan itu. Arga hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu Maya salah karena pergi tanpa kabar. Tapi anak itu tidak bersalah. Rafa punya hak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Namun, dilema terbesar adalah Sarah. Bagaimana reaksinya nanti jika ia tahu? Suatu sore, Sarah menemukan sebuah kertas kecil di dalam jaket Arga yang tergantung. Kertas itu berisi gambar anak-anak dengan tulisan tangan kecil bertuliskan, "Untuk Papa Arga." Sarah bingung. Ini apa? Tanyanya sambil menunjukkan kertas itu pada Arga malam harinya. Arga panik. Ia mencoba mencari alasan. Oh, itu anak teman kantor. Dia suka iseng gambar, terus nitip ke aku. Sarah mengangguk, meski matanya tampak menyimpan rasa curiga. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Arga. Hari demi hari, rahasia itu semakin berat bagi Arga. Ia merasa bersalah pada Sarah, tapi juga tidak sanggup mengabaikan Rafa. Anak itu sudah mulai dekat dengannya. Suatu kali, Rafa memanggilnya, "Papa," tanpa ragu, membuat hati Arga bergetar. Maya tersenyum haru melihat momen itu. Dia butuh kamu, Ga.
Arga semakin bingung. Ia tahu jika terus seperti ini, cepat atau lambat kebenaran akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, rumah tangganya bisa runtuh. Malam itu, Arga duduk termenung di balkon. Sarah keluar membawa 2 cangkir teh. "Kamu makin sering melamun akhir-akhir ini. Apa sebenarnya yang kamu sembunyiin dari aku, Ga?" tanya Sarah lembut, tapi matanya menatap tajam. Arga tercekat. Kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Ia ingin jujur, tapi takut kehilangan Sarah. Di saat yang sama, bayangan wajah Rafa muncul lagi dalam pikirannya. Arga tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih jalan. Hari Minggu sore, Arga kembali bertemu Maya di sebuah taman kota. Rafa sedang bermain ayunan bersama anak-anak lain, sementara mereka duduk di bangku panjang. Suasana canggung terasa. Arga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari anak itu. "Dia benar-benar mirip kamu, Ga," kata Maya pelan. "Setiap aku lihat wajahnya, aku ingat masa lalu kita." Arga menarik napas panjang. "Maya, aku butuh tahu semuanya. Kenapa kamu ninggalin aku tanpa kabar? Kenapa nggak coba hubungi aku sekalipun?" Maya menunduk, tangannya gemetar. "Waktu itu, keluargaku dalam keadaan terjepit. Ayahku punya hutang besar. Satu-satunya cara melunasi adalah aku dijodohkan sama pria kaya. Aku nggak sempat pamit. Aku dibawa paksa." Arga mengepalkan tangan. "Kenapa nggak kabarin aku? Kita bisa cari jalan keluar." "Aku nggak bisa, Ga. Semua akses komunikasi diputus. HP-ku dirampas. Aku nggak punya pilihan. Aku dipaksa nikah dengan pria itu. Padahal aku hamil anakmu." Arga menatap Maya tajam. "Jadi, Rafa?" "Ya," potong Maya cepat. Air matanya jatuh. "Rafa anakmu. Aku melahirkan dia di tengah pernikahan yang hancur. Suamiku saat itu nggak peduli. Dia ninggalin aku. Aku terpaksa balik ke Indonesia. Hidup seadanya sambil besarin Rafa sendirian." Arga terdiam lama. Dadanya sesak. Semua sakit hati karena Maya pergi tanpa kabar bercampur dengan rasa bersalah. Maya memang salah, tapi ia juga korban keadaan. "Aku nggak mau ganggu rumah tanggamu, Ga," kata Maya lagi. "Aku cuma mau Rafa tahu siapa ayahnya. Itu aja." Arga memandang Maya, lalu menatap Rafa yang tertawa di ayunan. Hatinya hancur. Malam itu, Arga pulang dengan wajah lelah. Sarah sudah menunggu di ruang tamu. "Kamu pergi lagi," katanya tadi cuma mau ketemu teman lama. Suaranya tenang, tapi matanya penuh kecurigaan. Arga berusaha tetap tenang. "Iya, teman lama. Udah lama nggak ketemu." Sarah menghela napas. "Ga, aku nggak bodoh. Kamu makin sering pergi tanpa alasan jelas. Ada yang kamu sembunyiin dari aku." Arga tercekat. Ia ingin jujur, tapi bibirnya keluh. "Kalau kamu nggak cerita, aku yang akan cari tahu sendiri," ujar Sarah tegas. Keesokan harinya, Sarah benar-benar melakukannya. Ia mengikuti Arga diam-diam sepulang kerja. Mobilnya berhenti beberapa meter dari taman kota. Dari kejauhan, ia melihat Arga sedang duduk bersama seorang wanita. Ketika wanita itu menoleh, jantung Sarah berdegup kencang. Wajah itu ia kenali. Ia pernah melihat fotonya di laptop Arga dulu. Maya, mantan kekasih Arga. Namun yang membuat Sarah semakin terkejut adalah kehadiran seorang anak kecil yang berlari memeluk Arga. Anak itu memanggilnya, "Papa," dengan suara lantang. Sarah terpaku. Air matanya menetes. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Malam harinya, begitu Arga pulang, Sarah langsung menunggu di ruang tamu. Wajahnya dingin, tanpa senyum. "Siapa anak itu, Ga?" tanyanya tegas. Arga kaget. Kamu ngikutin aku?" "Jawab." Suara Sarah meninggi. "Siapa anak itu? Dan kenapa dia manggil kamu papa?" Arga menunduk. Ia tahu ia tidak bisa lagi berbohong. "Dia, Rafa, anak dari aku dan Maya." Sarah terbelalak.
Tangannya gemetar. Apa? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Aku nggak bohong, Sarah. Aku juga baru tahu beberapa waktu lalu. Maya kembali, bawa Rafa. Dia minta aku ngakuin Rafa sebagai anakku. Sarah berdiri, menahan tangis. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku takut, Sarah. Takut kehilangan kamu. Sarah menatapnya penuh luka. Dan sekarang kamu pikir aku bisa nerima? Kamu punya anak dari perempuan lain, sementara aku istrimu yang sah. Pertengkaran itu membuat rumah tangga mereka goyah. Sarah mulai dingin pada Arga. Ia jarang bicara, jarang tersenyum. Meski begitu, ia tidak langsung pergi. Dalam diam, Sarah berperang dengan hatinya. Ia mencintai Arga, tapi bayangan Maya dan Rafa menghantui pikirannya. Ia merasa posisinya terancam. Sementara Arga semakin terjebak. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan Sarah. Di sisi lain, ia tidak bisa menolak darah dagingnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Sarah memutuskan menemui Maya secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe. Maya datang membawa Rafa. "Jadi kamu Maya?" ucap Sarah dingin. Maya mengangguk. "Iya. Aku tahu kamu istri Arga. Aku nggak mau rebut dia dari kamu. Sarah, aku cuma minta satu hal. Biarkan Rafa kenal ayahnya." Sarah menatap Rafa. Anak itu sedang sibuk menggambar. Wajahnya polos. Tak bersalah. Hatinya campur aduk. Ia tidak tega membenci anak itu, tapi juga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa suaminya punya masa lalu sebesar ini. "Aku butuh waktu," ujar Sarah akhirnya. "Aku nggak janji bisa nerima. Tapi aku juga nggak mau Rafa jadi korban." Maya menunduk. "Terima kasih." Sejak pertemuan itu, situasi semakin rumit. Arga berusaha membagi waktu antara rumah tangga dengan Sarah dan tanggung jawabnya pada Rafa. Ia merasa seperti berjalan di atas tali, takut jatuh ke satu sisi. Di satu malam, Sarah berkata dengan suara bergetar, "Ga, aku sayang sama kamu, tapi aku nggak tahu sampai kapan aku bisa kuat hadapi ini. Kamu harus pilih, aku atau masa lalumu." Kalimat itu menusuk jantung Arga. Pilihan itu akhirnya benar-benar datang, dan ia tidak siap. Arga menatap Sarah, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya remuk. Ia tahu, apapun yang ia pilih, selalu ada yang terluka. Sejak malam ketika Sarah mengucapkan ultimatum, suasana rumah tangga Arga berubah drastis. Dulu, rumah mereka hangat dengan canda tawa. Kini, udara dingin menyelimuti setiap ruangan. Sarah lebih banyak diam, makan bersama pun terasa kaku. Arga berusaha mendekat, mencoba memeluk atau mengajaknya bicara, tapi Sarah menolak dengan tatapan kosong. "Sarah, aku nggak mau kehilangan kamu," kata Arga suatu pagi sambil menahan tangannya. Sarah menarik tangannya cepat. "Kamu sudah kehilangan aku sejak hari itu. Gak, sejak aku tahu kamu punya anak dari perempuan lain." Arga terdiam. Hatinya hancur. Di kantor, Arga pun tak bisa fokus. Ia duduk di balik meja, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat. Pikiran tentang Sarah dan Rafa bercampur aduk. Rekan kerjanya, Fajar, memperhatikan. "Ga, kamu kelihatan kacau. Ada masalah rumah tangga, ya?" Arga hanya tersenyum pahit. "Bisa dibilang begitu." Fajar menepuk bahunya. "Hati-hati, bro. Kalau istri udah kecewa, susah balikin lagi. Apalagi kalau ada orang ketiga." Kata-kata itu membuat dada Arga makin sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa Maya bukan orang ketiga, melainkan bagian dari masa lalu. Tapi dunia tidak akan peduli pada detail itu. Yang orang lihat hanyalah, ia punya anak dari wanita lain. Di sisi lain, Sarah diam-diam mulai mencari tempat tinggal baru. Ia belum memutuskan untuk benar-benar pergi, tapi ia merasa perlu menyiapkan jalan keluar jika suatu saat tak kuat lagi. Malam itu, Sarah duduk di kamar sendirian sambil memandangi foto pernikahan mereka. Matanya basah.
Aku sayang kamu, Ga. Tapi aku nggak sanggup hidup dengan bayangan Maya dan anak itu. Gumamnya pelan. Saat Arga masuk, Sarah buru-buru menghapus air matanya. Aku mau tidur, katanya singkat. Lalu membalikkan badan. Arga berdiri di ambang pintu, menatap punggung Sarah dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Sementara itu, Maya juga tidak tenang. Ia tahu kehadirannya membuat rumah tangga Arga goyah. Ia merasa bersalah, tapi di sisi lain ia tidak bisa mengabaikan Rafa. Anak itu mulai sering bertanya tentang ayahnya. Bu, kenapa papa nggak tinggal sama kita? Tanya Rafa suatu malam. Maya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin Rafa membenci Arga, tapi ia juga tidak bisa menjelaskan rumitnya keadaan. Papa sibuk kerja, Nak, tapi papa sayang sama kamu. Jawabnya akhirnya. Rafa tersenyum kecil. Aku pengen papa main bola bareng aku. Maya hanya bisa mengusap kepalanya. Hatinya sakit melihat Rafa mendambakan kasih sayang seorang ayah. Hari Minggu, Arga akhirnya memberanikan diri mengajak Sarah bicara serius. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana tegang. Sarah, aku mohon. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku juga nggak tahu Maya bakal kembali dengan bawa Rafa. Sarah menatapnya tajam. Tapi kenyataannya, dia kembali. Dan sekarang kamu punya dua dunia. Aku atau dia. Bukan gitu, Sarah. Aku nggak mau milih salah satu. Kamu istriku, dan aku cinta kamu. Tapi Rafa juga darah dagingku. Aku nggak bisa ninggalin dia. Sarah berdiri, menahan amarah. Berarti kamu lebih pilih dia. Karena kalau aku yang kamu pilih, kamu harus bisa lepas dari Maya dan anaknya. Jangan gitu, Sarah. Arga berdiri, mencoba meraih tangannya. Aku bisa bahagiain kalian berdua. Sarah menepis tangannya keras. Kamu egois. Gak. Kamu pikir aku mau berbagi suami dengan masa lalu kamu? Suara Sarah meninggi. Tangisnya pecah. Arga terdiam. Tak kuasa menatap istrinya yang hancur. Beberapa hari kemudian, masalah itu sampai ke telinga keluarga. Orang tua Sarah datang ke rumah. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Arga, apa yang kami dengar itu benar? Tanya ayah Sarah dengan nada serius. Arga menunduk. Iya, Pak. Aku baru tahu kalau aku punya anak dari Maya. Ibunya Sarah langsung menangis. Astaga. Sarah anak baik-baik. Kenapa harus ngalamin ini? Sarah duduk di samping ibunya. Ikut menangis. Arga hanya bisa menunduk. Menahan rasa bersalah yang semakin berat. Aku minta kamu pikirkan baik-baik. Gak. Kata ayah Sarah. Kalau kamu masih cinta sama Sarah, buktikan. Jangan biarkan anak itu menghancurkan rumah tangga kalian. Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk. Bagaimana mungkin ia harus memilih antara istri yang ia cintai dan anak yang baru ia kenal? Di sisi lain, Maya juga menghadapi tekanan. Tetangga mulai bergosip soal status Rafa. Ada yang bilang Rafa anak haram. Ada yang menyebut Maya sengaja mendekati Arga lagi untuk merebutnya. Maya hanya bisa menahan malu. Namun Rafa mulai merasa tertekan. Bu, kenapa teman-teman bilang aku nggak punya papa? Tanyanya polos. Maya menahan tangis. Kamu punya papa. Nak, papa kamu orang baik. Terus kenapa papa nggak tinggal sama kita? Pertanyaan itu membuat Maya hampir hancur. Ia tahu, cepat atau lambat, Rafa akan tahu kenyataan pahit. Suatu sore, Sarah akhirnya membuat keputusan. Ia menyiapkan koper dan beberapa pakaian. Arga yang baru pulang kerja terkejut melihatnya. Sarah, kamu mau kemana? Sarah menoleh dengan mata sembab. Aku butuh waktu jauh dari kamu. Aku nggak sanggup lihat wajah kamu tanpa ingat Maya dan Rafa. Arga panik. Jangan gitu, Sarah. Tolong. Kita bisa hadapi ini bareng-bareng. Enggak, kamu udah punya bagian lain dari hidupmu. Aku nggak bisa jadi setengah dari suamiku. Aku butuh waktu. Arga berusaha menahan koper itu. Aku mohon, jangan pergi. Sarah menatapnya.
lalu berkata lirih, "Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, buktikan. Pilih aku, atau mereka." Tanpa menunggu jawaban, Sarah pergi meninggalkan rumah. Arga berdiri di pintu, tubuhnya lemas, tangannya gemetar, air mata jatuh. Ia sadar, rumah tangganya benar-benar di ujung jurang. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. "Kenapa semuanya jadi begini?" gumamnya pelan. Teleponnya bergetar. Pesan dari Maya masuk. "Rafa sakit, dia nyariin kamu." Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hidupnya kini benar-benar terpecah dua. Malam itu, setelah menerima pesan dari Maya, Arga langsung bergegas menuju rumah kontrakan kecil tempat Maya dan Rafa tinggal. Hatinya bercampur aduk, cemas pada kondisi anaknya, tapi juga dihantui perasaan bersalah pada Sarah yang baru saja pergi meninggalkan rumah. Ketika Arga tiba, Maya sedang duduk di samping Rafa yang terbaring lemas di kasur. Wajah kecil itu pucat, napasnya berat. Dokter bilang dia kecapean, mungkin karena terlalu banyak pikiran, jelas Maya dengan suara pelan. Arga langsung duduk di tepi kasur, menggenggam tangan Rafa. "Nak, Papa di sini. Kamu harus cepat sembuh." Rafa membuka mata perlahan, lalu tersenyum tipis. "Papa, aku kira Papa nggak bakal datang." Kalimat sederhana itu menghantam hati Arga. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Maya memperhatikan Arga yang begitu emosional. Selama ini ia tahu Arga masih punya rasa pada Sarah, tapi melihat tatapan Arga ke Rafa malam itu, Maya yakin satu hal, Rafa benar-benar sudah menempati tempat besar di hati Arga. "Ga," panggil Maya pelan setelah beberapa menit hening. Arga menoleh. "Iya. Aku nggak maksain kamu ninggalin Sarah. Aku cuma pengen Rafa punya sosok ayah yang hadir di hidupnya. Dia udah terlalu lama nanya ke aku, kenapa temen-temennya punya papa, tapi dia nggak." Arga menunduk. Kata-kata Maya membuatnya makin bimbang. Keesokan harinya, Arga tidak masuk kerja. Ia memutuskan menemani Rafa yang masih demam. Mereka duduk di ruang tamu kontrakan. "Papa, kalau aku besar nanti, aku boleh jadi kayak Papa nggak?" tanya Rafa polos. Arga tersenyum, mengelus kepalanya. "Tentu boleh. Papa bangga sama kamu." Hati Arga makin remuk. Di satu sisi, ia ingin menjadi ayah yang utuh bagi Rafa. Tapi di sisi lain, Sarah masih istrinya yang sah, wanita yang dulu percaya pada kesetiaannya. Sementara itu, Sarah tinggal sementara di rumah orang tuanya. Ibunya berusaha menenangkannya, tapi Sarah tetap merasa hatinya hancur. "Aku cinta sama Arga, Bu. Tapi aku nggak sanggup hidup berdampingan dengan anak dan wanita lain." Ibunya menghela napas. "Cinta memang butuh pengorbanan, Nak. Tapi kamu juga harus mikirin kebahagiaanmu sendiri. Kalau bertahan cuma bikin sakit, lepaskan." Sarah termenung. Ia tahu ibunya benar, tapi hatinya belum siap melepaskan Arga. Beberapa hari berlalu, Arga mencoba menghubungi Sarah. Telepon tak dijawab, pesan hanya dibaca tanpa balasan. Akhirnya Arga nekat datang ke rumah mertuanya. Saat Sarah keluar, wajahnya dingin. "Kamu mau apa, Ga?" tanyanya ketus. "Aku cuma mau jelasin. Aku sayang sama kamu, Sarah. Aku nggak mau kita berpisah. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Rafa." Air mata Sarah mengalir. "Berarti benar, kamu udah punya dua hati." "Aku nggak bisa, Ga. Aku nggak bisa jadi pilihan kedua." Arga mencoba menggenggam tangannya, tapi Sarah menarik diri. "Aku butuh waktu lebih lama. Jangan ganggu aku dulu." Arga terdiam. Ia merasa pintu hatinya perlahan tertutup dari Sarah. Sementara itu, gosip semakin menyebar. Beberapa rekan kerja Arga mulai berbisik-bisik di belakangnya. Kasihan istrinya, ditinggal gara-gara mantan balik bawa anak. Wajar kalau Sarah marah. Siapa yang tahan hidup kayak gitu? Arga menahan malu, tapi ia tetap mencoba fokus bekerja. Namun wajah Rafa selalu terbayang. Suatu sore,
Maya dipanggil kepala sekolah Rafa. Ternyata Rafa sering murung di sekolah, enggan bermain dengan teman-temannya. Anak ibu butuh figur ayah. Dia sering ditanya teman-temannya, dan itu bikin dia tertekan. Kata kepala sekolah. Maya hanya bisa mengangguk, lalu menatap Arga yang ikut menjemput. Aku nggak mau Rafa tumbuh minder. Gak, dia butuh kamu, kata Maya setelah mereka keluar. Arga menunduk dalam. Ia tahu Maya benar. Hari berganti minggu. Sarah tetap tidak memberi kepastian. Arga makin terjebak. Ia sering bolak-balik antara rumah kontrakan Maya dan rumah mertuanya. Hingga suatu malam, Sarah akhirnya menelepon. Suaranya bergetar. Gak, aku udah mikir panjang. Aku nggak bisa hidup dalam bayangan Maya dan Rafa. Aku cinta kamu, tapi aku juga harus jaga diriku sendiri. Kalau kamu tetap mau bertanggung jawab sama mereka, mungkin kita nggak bisa lanjut. Arga tercekat. Jangan bilang gitu, Sarah. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku sudah kasih banyak kesempatan, tapi aku nggak bisa berbagi hati. Aku minta maaf. Gak. Telepon terputus. Arga terduduk, merasa dunianya runtuh. Beberapa hari kemudian, Arga menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Sarah mengajukan gugatan cerai. Saat membacanya, tangan Arga gemetar. Jadi ini akhirnya, gumamnya. Maya yang melihat wajah pucat Arga hanya bisa diam. Ia tahu kabar itu menghancurkan Arga. Tapi di hatinya, ia juga lega karena berarti tidak ada lagi sekat di antara mereka. Namun Maya tahu, menerima Arga kembali tidak semudah itu. Luka lama masih ada, dan status mereka tidak akan pernah sama. Di malam yang sama, Arga duduk di teras kontrakan Maya. Angin malam berhembus, pikirannya kacau. Rafa keluar sambil membawa bola kecil. Papa, ayo main bentar. Arga tersenyum lemah, lalu berdiri dan menendang bola pelan ke arah Rafa. Tawa kecil anak itu menjadi obat bagi hatinya yang hancur. Saat Rafa tertidur, Arga menatap Maya. Maya, aku nggak tahu aku kuat atau enggak. Aku sayang sama Sarah, tapi dia nggak bisa nerima. Sekarang aku cuma punya kamu dan Rafa. Maya menatapnya lama. Gak, aku nggak pernah minta kamu ninggalin Sarah. Tapi kalau akhirnya dia pergi, aku nggak bisa pura-pura nggak ada. Aku dan Rafa tetap ada di sini. Arga menghela napas panjang. Mungkin ini jalan yang harus aku tempuh. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian berjalan cepat. Sarah datang ke pengadilan dengan wajah tenang, meski matanya sembab. Di hadapan hakim, ia berkata, "Saya ingin mengakhiri pernikahan ini dengan baik-baik. Saya tidak sanggup melanjutkan." Arga hanya bisa menunduk. Kata-kata Sarah menusuk hatinya. Setelah sidang selesai, Sarah menghampirinya sebentar. "Gak, terima kasih pernah jadi bagian dari hidupku. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu." Arga menahan tangis. "Maafkan aku, Sarah." Sarah tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkannya. Malam itu, Arga pulang ke kontrakan Maya. Rafa langsung berlari menyambutnya. Papa pulang." Arga mengangkat Rafa tinggi-tinggi, lalu memeluknya erat. Air matanya jatuh, tapi kali ini ada sedikit rasa lega. Maya berdiri di dekat pintu, memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. "Selamat datang pulang, Ga." Arga menoleh, menatap Maya dan Rafa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa menemukan arah meski lewat jalan penuh luka. Setelah perceraian dengan Sarah resmi diputuskan pengadilan, hidup Arga benar-benar berubah. Rumah besar yang dulu ia tinggali bersama Sarah kini hanya tinggal kenangan. Ia kembali ke kontrakan kecil bersama Maya dan Rafa. Hari-hari awal terasa canggung. Arga terbiasa dengan kenyamanan rumah yang lengkap, sedangkan kontrakan Maya sederhana. Namun ketika melihat Rafa berlari kecil menyambutnya setiap pulang kerja, Arga merasa ada sesuatu yang selama ini hilang, rasa memiliki sebuah keluarga utuh. Maya pun merasakan hal yang sama. Meski sempat ragu, kehadiran Arga sedikit demi sedikit membuat hidupnya lebih ringan.
Ia tak lagi harus menghadapi gosip tetangga sendirian. Suatu pagi, Arga duduk di meja makan sambil menikmati teh hangat. Rafa masih setengah mengantuk. Duduk di sampingnya dengan seragam sekolah. Maya sedang menyiapkan bekal. "Pak, nanti sore Papa bisa jemput aku, kan?" tanya Rafa. Arga mengangguk. "Bisa, Papa janji." Rafa tersenyum lebar. "Yes, aku mau Papa nonton aku main bola." Maya melirik, tersenyum tipis. "Kamu udah jadi favorit Rafa sekarang, ga?" Arga menatapnya. "Aku yang seharusnya minta maaf karena nggak ada dari awal. Tapi mulai sekarang, aku bakal ada buat dia." Maya terdiam sejenak, hatinya hangat. Tapi ia juga takut berharap terlalu jauh. Di kantor, rekan-rekan Arga masih membicarakan kehidupannya. Ada yang kasihan, ada yang menyindir. Arga sekarang sama mantannya lagi, kan? Dengar-dengar istrinya yang dulu minta cerai. Pantesan, mana ada istri tahan kalau suaminya masih mikirin mantan. Arga memilih diam. Ia sudah lelah menjelaskan. Baginya, yang penting sekarang adalah Rafa. Namun bosnya, Pak Hendra, memanggilnya. "Ga, saya dengar kabar tentang kehidupan pribadi kamu. Saya nggak mau ikut campur, tapi saya harap masalah itu nggak ganggu kerjaan." Arga mengangguk. "Saya janji, Pak, saya akan tetap profesional." Pak Hendra menepuk bahunya. "Bagus. Ingat, hidup harus jalan terus." Sementara itu, Sarah menjalani hidupnya sendiri. Ia kembali bekerja di perusahaan keluarganya, mencoba sibuk agar tidak terus teringat Arga. Meski sudah berpisah, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Kadang ia masih menangis diam-diam, terutama saat melihat foto pernikahan yang masih tersimpan di ponselnya. Namun ia berusaha kuat. "Aku harus belajar melepaskan," bisiknya pada diri sendiri. Di rumah kontrakan, kehidupan baru mulai terbentuk. Arga sering mengantar dan menjemput Rafa sekolah. Malam hari, mereka bertiga makan bersama. Kadang Maya tersenyum melihat interaksi ayah dan anak itu, meski hatinya tetap menyimpan rasa was-was. Suatu malam, setelah Rafa tidur, Arga dan Maya duduk berdua di teras. "Terima kasih, Ga. Kamu udah mau ada buat Rafa," ucap Maya pelan. Arga menatapnya. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu udah berjuang sendiri selama ini. Aku nggak bisa bayangin betapa beratnya." Maya menunduk. "Aku cuma takut, Ga. Takut kalau suatu saat kamu pergi lagi. Aku nggak mau Rafa sakit hati." Arga menarik napas panjang. "Aku nggak akan kemana-mana. Tapi aku juga nggak bisa janji semuanya bakal gampang. Aku masih merasa bersalah sama Sarah." Maya menoleh, menatap matanya. "Aku ngerti. Tapi sekarang, yang paling penting Rafa." Arga mengangguk. "Iya, Rafa dulu." Hari demi hari berlalu. Rafa terlihat semakin bahagia. Ia sering cerita di sekolah kalau sekarang papanya suka menjemputnya. Wajahnya ceria, berbeda dengan dulu yang selalu murung. Namun di balik itu, Maya masih merasa ada jarak antara dirinya dan Arga. Meski mereka tinggal serumah, hubungan mereka belum kembali seperti dulu ketika masih pacaran. Ada tembok tak kasat mata yang membatasi. Suatu malam, Maya memberanikan diri bertanya, "Ga, apa kamu masih cinta sama Sarah?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam lama. Ia menatap lantai, tak tahu harus menjawab apa. Aku nggak bisa bohong, Maya. Aku masih ada rasa bersalah sama dia. Tapi sekarang dia udah nggak ada di hidupku lagi. Yang ada cuma kamu dan Rafa." Maya tersenyum pahit. "Jadi aku pilihan kedua?" Arga langsung menggeleng. "Bukan gitu. Kamu dan Rafa adalah rumahku sekarang. Aku cuma butuh waktu untuk sembuh." Maya menghela napas. Ia tahu Arga jujur, tapi hatinya tetap perih. Beberapa minggu kemudian, sekolah Rafa mengadakan acara pertandingan sepak bola antar kelas. Rafa ikut bermain, dan Arga datang menonton. Dari pinggir lapangan, Arga bersorak menyemangati anaknya.
Ayo, Rafa, kamu pasti bisa. Rafa tersenyum lebar, semangatnya berkobar. Maya yang berdiri di samping Arga merasa hatinya bergetar. Ia melihat bagaimana Rafa begitu bangga punya Arga di sisinya. Saat pertandingan usai, Rafa berlari memeluk Arga. "Papa, aku bikin gol. Papa lihat kan." Arga mengangkatnya tinggi-tinggi. "Papa lihat, Papa bangga banget." Orang tua murid lain yang melihat ikut tersenyum. Tidak ada lagi gosip buruk, hanya pemandangan seorang ayah dan anak yang bahagia. Namun kebahagiaan itu kembali diuji ketika suatu malam, Sarah tiba-tiba muncul di depan kontrakan. Wajahnya terlihat lebih kurus, matanya sayu. Maya yang membuka pintu terkejut. "Sarah." Sarah tersenyum tipis. "Aku cuma mau ketemu Arga sebentar." Arga keluar, kaget melihat mantan istrinya. "Sarah, ada apa?" Sarah menatapnya lama, lalu berkata, "Aku cuma mau bilang, aku baik-baik aja. Jangan khawatir. Dan, aku harap kamu juga bahagia dengan kehidupanmu sekarang." Arga tercekat. "Sarah." Sarah menggeleng. "Udah cukup. Ga, aku cuma mau pamit. Aku akan pergi ke luar negeri, urus bisnis keluarga. Jadi, mungkin ini terakhir kali kita ketemu." Air mata menetes di pipi Arga. Maya berdiri di belakang, ikut terdiam. "Semoga kamu bahagia," ucap Sarah sebelum pergi meninggalkan mereka. Arga hanya bisa berdiri terpaku, hatinya campur aduk. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang tamu. Maya mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu masih belum bisa lepas dari Sarah, ya?" tanya Maya pelan. Arga menutup wajah dengan tangan. "Aku nggak tahu, Maya. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku nggak bisa ninggalin kamu dan Rafa. Kalian rumahku sekarang." Maya menatapnya lama. "Kalau gitu, buktikan. Jangan bikin aku dan Rafa ragu lagi." Arga mengangguk mantap. "Aku janji. Mulai sekarang, aku akan bangun hidup baru sama kalian." Hari-hari berikutnya, Arga benar-benar berusaha menepati janji. Ia mulai menata keuangan, mencari rumah yang lebih layak untuk ditinggali bersama Maya dan Rafa. Ia juga mulai terbuka membicarakan masa depan mereka. Suatu malam, di depan Rafa yang tertidur, Arga menatap Maya dengan serius. "Maya, aku tahu aku udah bikin banyak kesalahan. Tapi aku mau perbaiki semuanya. Aku mau kita benar-benar jadi keluarga. Aku mau nikahin kamu lagi." Maya terkejut. Matanya berkaca-kaca. "Ga." Arga menggenggam tangannya erat. "Kali ini, aku nggak akan pergi kemana-mana. Aku mau habiskan sisa hidupku sama kamu dan Rafa." Air mata Maya jatuh. Ia mengangguk pelan. "Aku terima, Ga." Arga memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar menemukan tempat pulang. Bab 7 berakhir dengan langkah awal kehidupan baru bagi Arga, Maya, dan Rafa. Meski luka lama belum sepenuhnya hilang, mereka berusaha membangun kebahagiaan dari awal, kali ini dengan komitmen yang lebih kuat. Suasana rumah Arga dan Sarah makin hari makin panas. Setelah kedatangan Maya bersama Rafa, tidak ada lagi kedamaian yang dulu mereka rasakan. Sarah yang biasanya sabar, mulai sering meledak karena merasa dirinya hanya pilihan kedua. Arga di sisi lain mencoba menjaga semuanya tetap seimbang, tapi justru sikapnya yang serba abu-abu membuat keadaan makin rumit. Pagi itu, Sarah duduk di meja makan dengan wajah muram. Dia hanya menyentuh roti panggang tanpa benar-benar memakannya. Arga yang baru keluar dari kamar dengan kemeja kerja langsung menyadari sikap dingin istrinya. "Kamu nggak sarapan, Sar?" tanya Arga hati-hati. Sarah menoleh sekilas. Suaranya dingin. "Nggak selera." Arga menarik kursi dan duduk. "Kamu marah lagi?" Sarah meletakkan sendok dengan keras. "Aku harusnya marah atau tidak, Ga? Setelah yang terjadi kemarin, kamu masih bisa nanya kayak gitu?" Yang dimaksud Sarah adalah pertemuan terakhir dengan Maya di rumah sakit. Saat itu,
Maya menceritakan bagaimana keluarganya memaksa dia menikah dengan pria lain demi menutup hutang. Sarah jelas tidak terima, apalagi ketika tahu anak itu adalah Rafa, darah daging Arga. Sarah, aku juga kaget. Aku nggak pernah tahu kalau Maya bawa anakku. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Jelas Arga dengan suara pelan. Sarah menatap tajam. Waktu? Kamu pikir aku bisa duduk tenang nunggu kamu mikirin? Gak, aku ini istri sah kamu. Aku udah terima kamu apa adanya dari nol. Aku ada waktu kamu gak punya apa-apa. Sekarang setelah kamu nyaman, mantan kamu datang bawa anak. Terus aku disuruh sabar. Arga terdiam. Kata-kata itu menohok. Dia sadar Sarah benar. Tanpa Sarah, mungkin hidupnya tidak akan berubah seperti sekarang. Tapi keberadaan Rafa menimbulkan dilema yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Aku nggak berniat ninggalin kamu, kata Arga akhirnya. Aku nggak bisa menolak anak itu. Sar, dia nggak salah. Dia butuh aku. Air mata Sarah langsung jatuh. Jadi aku yang harus rela dimadu sama masa lalu kamu? Aku yang harus terima kalau suami aku punya anak di luar pernikahan? Gak. Aku manusia juga. Aku punya harga diri. Arga meraih tangan Sarah, tapi istrinya menepis. Suasana pagi itu membeku. Hanya ada isak tangis dan perasaan tidak berdaya yang menggantung di udara. Di sisi lain, Maya sedang duduk di ruang tamu kontrakannya bersama Rafa. Anak kecil itu sedang menggambar di buku, sementara Maya termenung. Bunda, gambar aku bagus enggak? Rafa menunjukkan coretannya yang menyerupai rumah kecil dengan matahari di atasnya. Maya tersenyum tipis. Bagus banget. Nak, kamu pintar. Tapi senyum itu hanya sebentar. Maya tahu kedatangannya sudah menghancurkan rumah tangga Arga. Namun, dia juga tidak punya pilihan lain. Rafa berhak tahu siapa ayahnya. Dalam hati Maya masih menyimpan cinta yang belum padam. Walau dulu dia terpaksa meninggalkan Arga karena perintah keluarganya, cintanya tak pernah benar-benar hilang. Dan melihat Arga kembali, rasa itu muncul lagi, meski dia tahu ada Sarah yang kini mendampingi. Malamnya, Maya menerima telepon dari Arga. Maya, besok aku mau ketemu kamu dan Rafa. Aku mau ngobrol serius, kata Arga di ujung telepon. Maya terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. Baik, Gah, aku tunggu. Hatinya berdebar, antara senang dan takut. Senang karena Arga mulai membuka diri, takut karena mungkin itu hanya soal tanggung jawab, bukan cinta. Keesokan harinya, Arga datang ke kontrakan Maya. Rafa langsung berlari memeluknya, membuat Arga tak kuasa menahan air mata. Anak itu polos, tidak tahu betapa rumitnya hubungan orang dewasa di sekitarnya. Papa datang, seru Rafa kegirangan. Arga mengelus kepala anaknya. Iya, Papa datang. Maya memperhatikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Seandainya dulu dia tidak dipaksa pergi, mungkin mereka bertiga sudah hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Gak, kata Maya pelan setelah Rafa kembali sibuk bermain. Aku tahu posisi aku salah. Aku nggak mau merusak rumah tangga kamu. Tapi aku cuma minta satu, jangan tinggalkan Rafa. Dia butuh ayah. Arga menghela napas panjang. Aku janji, aku nggak akan ninggalin dia. Tapi kamu juga harus ngerti, aku sudah menikah dengan Sarah. Aku nggak bisa mengkhianati dia. Maya menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku ngerti. Tapi aku nggak bisa bohong kalau aku masih sayang sama kamu. Gah. Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Dia memang masih menyimpan perasaan untuk Maya. Tapi di sisi lain, Sarah adalah wanita yang sudah berkorban banyak untuknya. Saat itu, tiba-tiba pintu kontrakan terbuka. Sarah berdiri di sana dengan wajah merah padam. Jadi ini alasan kamu pergi, Gah? Sarah menatap suaminya dengan penuh amarah. Maya terkejut, buru-buru berdiri. Sarah, aku bisa jelaskan. Jangan sok suci di depan aku, bentak Sarah. Kamu udah cukup bikin aku sakit hati. Datang bawa anak.
Ngaku-ngaku itu anak Arga. Sekarang apa? Mau rebut suami aku juga. Rafa ketakutan melihat ibunya dan Sarah hampir berteriak. Arga cepat menenangkan. Cukup, Sar. Jangan marah di depan anak kecil. Tapi Sarah tidak bisa berhenti. Air matanya mengalir deras. Gak, aku udah gak kuat. Kalau kamu lebih pilih mereka, aku bisa pergi sekarang juga. Ruangan itu hening. Maya menunduk. Rafa menangis. Arga hanya berdiri kebingungan. Hatinya seperti ditarik kedua arah. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Sarah sudah mengunci diri di kamar. Tidak mau bicara. Arga menatap foto pernikahannya yang terpajang di meja. Dia ingat bagaimana Sarah mendampinginya sejak ia terpuruk. Tapi bayangan wajah Rafa terus menghantui. Anak yang lahir dari darah dagingnya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Arga dengan suara bergetar. Pilihan itu terasa mustahil. Jika dia memilih Sarah, Rafa akan tumbuh tanpa ayah. Jika dia memilih Rafa dan Maya, rumah tangganya hancur. Dan disitulah konflik terbesarnya dimulai. Ketika masa lalu dan masa kini saling bertabrakan, menuntut keputusan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Malam itu rumah Arga dipenuhi keheningan yang menekan. Sarah masih mengunci diri di kamar. Sementara Arga mondar-mandir di ruang kerja, pikirannya kalut. Maya dan Rafa pasti juga sedang gelisah setelah pertemuan siang tadi. Semua semakin rumit, dan Arga tahu dia tidak bisa menunda lagi. Keesokan harinya, Sarah bangun pagi-pagi. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena menangis semalaman. Saat Arga mencoba bicara, Sarah langsung angkat tangan. Jangan, Gak. Aku udah capek dengar alasan. Kalau kamu memang masih cinta sama dia, bilang sekarang. Aku lebih baik pergi daripada hidup dengan bayangan wanita lain di sampingmu, kata Sarah dengan suara bergetar. Arga mendekat, mencoba menyentuh bahunya, tapi Sarah mundur. Kamu pikir aku nggak tahu? Setiap kali kamu lihat anak itu, mata kamu berubah. Kamu lihat dia bukan cuma anak, tapi bagian dari hidup yang kamu rindukan. Aku nggak bisa bersaing sama itu. Arga menunduk. Hatinya hancur mendengar kata-kata Sarah. Dia tahu istrinya benar. Setiap kali menatap Rafa, hatinya terasa hangat sekaligus sakit. Sarah, kamu itu orang yang paling berarti buat aku. Kamu yang angkat aku dari keterpurukan. Tapi Rafa juga darah daging aku. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli, jawab Arga lirih. Sarah terdiam lama, lalu menitikkan air mata. Aku tahu, karena itu aku yang harus pergi. Hari itu, Sarah mengemasi beberapa kopernya. Arga berusaha menahan, tapi Sarah tetap pada keputusannya. Aku butuh waktu. Aku nggak bilang kita selesai, tapi aku nggak sanggup tinggal serumah dengan bayangan dia dan anaknya. Kalau kamu sudah benar-benar tahu mau pilih siapa, baru datang cari aku, kata Sarah tegas. Arga hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca saat istrinya meninggalkan rumah. Mobil Sarah perlahan menjauh, meninggalkan perasaan kosong yang besar di hati Arga. Beberapa hari kemudian, Arga lebih sering menemui Rafa. Anak itu polos, selalu menyambutnya dengan tawa dan pelukan. Setiap kali bersama Rafa, Arga merasakan kebahagiaan sederhana yang lama hilang. Papa, ayo main bola, teriak Rafa suatu sore di lapangan kecil dekat kontrakan. Arga tertawa kecil, lalu ikut bermain. Saat melihat Rafa tertawa riang, hatinya terasa penuh. Untuk sesaat, dia lupa dengan semua masalah. Maya yang duduk di pinggir lapangan memperhatikan keduanya. Ada senyum di wajahnya, tapi juga kesedihan. Dia tahu, kebersamaan itu rapuh karena Sarah masih ada di hati Arga. Setelah permainan selesai, Maya mendekat. Rafa senang banget sama kamu. Gak, dia nggak pernah tertawa sebahagia ini sebelumnya. Arga menatap Maya. Ada rasa hangat, tapi juga bersalah. Aku janji aku akan selalu ada buat dia. Maya menunduk. Aku nggak minta lebih. Aku cuma mau Rafa punya ayah. Kalau soal kita, aku tahu posisiku. Kalimat itu menusuk Arga. Dia sadar,
Meski Maya masih mencintainya, dia tidak bisa mengkhianati Sarah sepenuhnya. Malamnya, Arga duduk sendirian lagi di ruang kerjanya. Foto pernikahan dengan Sarah masih terpajang di meja, sementara bayangan wajah Rafa terus menghantui pikirannya. Dua dunia itu saling tarik-menarik, membuat dadanya sesak. Akhirnya Arga mengambil keputusan. Dia menyalakan ponselnya dan menulis pesan panjang untuk Sarah. Sarah, aku nggak akan bohong. Rafa memang anakku. Aku nggak bisa meninggalkan dia. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Aku sadar nggak bisa memilih satu dan mengorbankan yang lain. Jadi aku memilih jalan tengah. Aku akan bertanggung jawab pada Rafa sebagai ayah. Tapi aku tetap ingin jadi suami kamu. Aku nggak minta kamu langsung terima. Tapi tolong beri aku kesempatan membuktikan kalau cinta aku sama kamu nggak berubah. Arga mengirim pesan itu dengan tangan bergetar. Beberapa hari kemudian, Sarah akhirnya membalas. Pesannya singkat tapi jelas. Ga, aku butuh waktu lama untuk bisa terima semua ini. Aku nggak janji bisa kembali seperti dulu. Tapi aku juga nggak akan lepaskan kamu begitu saja. Kalau kamu memang bisa adil dan jujur, aku akan coba. Tapi ingat, aku bukan perempuan yang bisa kamu sakiti 2 kali. Arga membaca pesan itu dengan napas lega bercampur takut. Setidaknya Sarah belum menyerah sepenuhnya. Akhir cerita, Arga tetap bersama Sarah sebagai istrinya, tapi juga hadir dalam kehidupan Rafa sebagai ayah. Hidupnya tidak lagi sederhana. Setiap hari adalah perjuangan menyeimbangkan cinta, tanggung jawab, dan kesetiaan. Maya memilih tetap tinggal bersama Rafa, menjalani hidup sederhana, tapi kini tidak lagi sendiri. Walau hatinya masih menyimpan cinta, ia belajar merelakan. Sarah pun berjuang menerima kenyataan pahit. Cintanya pada Arga membuatnya bertahan, meski hatinya belum sepenuhnya sembuh. Arga sendiri menyadari, pilihan yang ia ambil bukanlah kebahagiaan sempurna. Tapi inilah kenyataan hidup. Kadang cinta, tanggung jawab, dan luka harus berjalan berdampingan. Dan dari situ, ia belajar satu hal penting, bahwa setiap pilihan pasti membawa luka, tapi juga harapan baru.